Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lajat Manisi, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 4 dari Angkatan 26, kelompok 1. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan pengalaman e-learning hari ini. Materi hari ini masih diampu oleh Bapak Hadi Anowo. Pemaparan materi hari ini masih terkait tentang core values berakhlak. Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini disampaikan tentang nilai kompeten. Sebelum membahas materi inti hari ini, pemateri menyampaikan terkait nilai dasar ASN tentang akuntabel. Nilai akuntabel ini perlu diimplementasikan agar ASN dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, menggunakan kekayaan dan BMN dengan tanggung jawab, efektif, serta efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Akuntabilitas dan integritas merupakan dua nilai yang saling berkaitan. Integritas sendiri menjadi fondasi moral atau karakter, sistem yang menjadi syarat atau pemicu agar akuntabilitas dapat terwujud. Tanpa integritas, akuntabilitas sulit untuk dicapai. Kemudian, sering kita temukan bahwa responsibilitas dan akuntabilitas sering disamakan. Ini tentu saja berbeda. Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian kita masuk pada inti materi hari ini. Materi hari ini membahas tentang kompeten. Tujuan mempelajari materi ini agar dapat membentuk ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Pengembangan kompetensi ASN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa ASN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas demi menghadapi tantangan yang berubah. Pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui pengembangan talenta, karir, dan kapasitas profesional. Konsep dari kompetensi ini yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terlihat dalam perilaku kerja seseorang demi memenuhi standar pekerjaannya. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dapat dilakukan dengan pemberian tugas belajar atau pendidikan formal, sedangkan pelatihan dapat dilakukan secara klasikal atau pembelajaran tatap muka dan non-klasikal melalui e-learning atau pelatihan jarak jauh dan non-klasikal lainnya. Standar kompetensi ASN dibedakan menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur berdasarkan tingkat spesialisasi pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian untuk manajerial diukur berdasarkan tingkat pendidikan pelatihan struktural. Kemudian untuk sosial kultural diukur dari pengalaman kerja yang bersinggungan dengan agama, suku, dan budaya. Adapun kode perilaku kompetensi meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut adalah contoh penerapan nilai dasar ASN tentang nilai kompeten dan harmonis di lingkungan kerja. Pada video berikut, saya mengimplementasikan nilai kompeten dengan indikator membantu orang lain belajar saat mendampingi rekan kerja yang baru saja pindah dari unit kerja tata usaha ke seksi penetapan hak dan pendaftaran. Mengingat, tugas ini tidak pernah dilakukan pada unit kerja sebelumnya. Oleh karena itu, saya memberikan penjelasan teknis secara runtut mengenai prosedur verifikasi dan validasi buku tanah pada website KKP. Proses bimbingan saya mulai dengan membantu cara akses menu, dokumen tekstual, dan pencarian buku tanah. Saya menjelaskan bagaimana cara membandingkan verifikasi data fisik buku tanah dengan data digital. Saya juga menekankan pentingnya mengecek warka apabila ditemukan data yang tidak lengkap atau meragukan sebelum akhirnya melakukan validasi. Selama proses tersebut, saya juga menerapkan nilai harmonis. Saya menyadari bahwa adaptasi dari TU ke seksi teknis bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, saya menunjukkan sikap peduli dan empati. Saya mendengarkan setiap pertanyaan beliau dengan seksama dan memastikan beliau benar-benar paham pada bagian yang membingungkan, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif.